Asal-usul kota Banyuwangi. Pada zaman dahulu, di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur, ada sebuah kerajaan. Sang raja yang adil dan bijaksana memiliki seorang putra bernama Raden Banterang. Kegemaran Raden Banterang adalah berburu. Suatu hari, saat sedang berburu, Raden Banterang melihat seekor kijang yang sangat besar. Raden Banterang langsung mengejar kijang itu hingga jauh ke dalam hutan. Karena kelelahan, Raden Banterang beristirahat sejenak di tepi sungai. Saat hendak minum, ia dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis cantik. Raden Banterang pun memberanikan diri untuk menanyakan namanya. Ternyata gadis cantik itu bernama Surati, dan ia adalah seorang putri dari kerajaan Klungkung. Saat ini, ia sedang melarikan diri dari musuh yang sedang menghancurkan kerajaannya. Karena simpati, Raden Banterang pun mengajak sang putri pulang ke istana. Putri Surati sangat bahagia bisa tinggal di dalam istana Raden Banterang. Karena kepribadiannya yang sangat hangat dan baik, Raden Banterang pun jatuh hati kepadanya. Tak lama kemudian, mereka menikah. Seluruh rakyat menyambut dengan gembira. Suatu hari, Putri Surati berjalan-jalan sendirian ke pasar. Saat hendak melihat-lihat, ia bertemu dengan seorang laki-laki berpakaian comang-camping. Betapa bahagianya ia saat mengetahui bahwa laki-laki itu adalah Rupaka, kakak laki-lakinya. Rupaka membujuk Putri Surati untuk balas dendam kepada Raden Banterang. Karena Raden Banteranglah yang membunuh ayah mereka. Namun Putri Surati menolak. Rupaka menjadi sangat marah. Sebelum pergi, ia memberikan ikat kepala berwarna merah. Ia berpesan agar Putri Surati meletakkan ikat kepala itu di bawah bantal. Sesuai dengan pesan kakaknya, Putri Surati meletakkan ikat kepala itu di bawah bantal. Hari ini suaminya sedang pergi berburu, sehingga ia tidak bisa langsung bercerita. Putri Surati pun menunggu kepulangan Raden Banterang untuk menceritakan tentang kakaknya. Raden Banterang bertemu dengan laki-laki berpakaian comang-camping di dalam hutan. Laki-laki itu berkata bahwa Putri Surati sedang merencanakan balas dendam. Sebagai bukti, Putri Surati menyimpan ikat kepala berwarna merah di bawah bantal. Ikat kepala itu adalah pemberian dari laki-laki yang disewa Putri Surati untuk membunuhnya. Raden Banterang pun segera pulang untuk menemui istrinya. Ia tak percaya dengan omongan laki-laki di dalam hutan tadi. Namun, betapa terkejutnya ia saat menemukan ikat kepala merah di bawah bantal istrinya. Ternyata istrinya memang berniat membunuhnya, seperti yang diceritakan laki-laki itu. Raden Banterang menyeret Putri Surati ke pinggir sebuah sungai yang besar dan keruh. Ia berniat menenggelamkan Putri Surati tanpa menghiraukan penjelasan terlebih dahulu. Namun, ketika ia mengetahui bahwa laki-laki yang menemuinya adalah kakak istrinya, ia semakin marah karena mengira istrinya telah bersekongkol untuk membunuhnya.
Putri Surati terus memohon. Karena tak dihiraukan, Putri Surati mengucap sumpah. Kakanda, jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi, jika tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda bersalah. Bukannya percaya, Raden Banterang justru menghunuskan keris ke perut istrinya. Setelah tubuh Putri Surati tercebur, air sungai itu berubah menjadi jernih dan berbau harum. Pangeran Banterang menatap tubuh Putri Surati. Ternyata, istrinya memang tidak bersalah. Karena bau harum tersebut, sungai itu disebut Banyuwangi yang berarti air yang harum. Nama Banyuwangi kemudian dijadikan sebagai nama sebuah kota, yaitu Kota Banyuwangi. Hikmah dari cerita ini adalah kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain sebelum mengetahui kebenaran kabar yang kita dengar. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan, karena subscribe itu gratis. Dan nantikan video selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya. Dadah.